Kemudian juga dibicarakan tadi masalah pergaulan yang nyerempet soal perang batin yang tadi dikatakan oleh Riyad, Fiza, Austri, dan Kalsum. Mereka semuanya begitu yakin bahwa dengan Ramadan dan berpuasa yang tepat ini, remaja akan meningkat kualitasnya. Sehingga mereka semuanya mempunyai suatu kesyahduan. Ya meninggalkan yang maksiat-maksiat, ya akhirnya lingkungan juga secara keseluruhan akan berubah menjadi lingkungan yang baik, Pak. Gitu. Ini menarik sekali, Riyad. Sering sekali Bapak mendengar, ya Pak, tergantung situasi dan kondisi. Jadi seolah-olah kita ini menjadi objek atau menjadi budak dari situasi dan kondisi. Iya. Kalau menurut Austri bagaimana? Apakah kita mau menyerah saja kepada situasi dan kondisi atau kita yang menentukan situasi dan kondisi Ya, itu? harusnya kita yang menentukan ya Pak ya. Iya. Kalau menurut saya sih kita yang harus dapat mengontrol diri kita sendiri gitu Pak. Iya. Ya jangan hanya mau jadi objek aja gitu Pak. Ya kita harus menentukan yang mana yang baik yang harus dilakukan gitu. Jangan maunya tergantung sama situasi dan kondisi aja. Gimana Kalsum? Apakah ya silakan. Kalau menurut saya nih Pak ya, kalau misalnya ada orang yang bilang, itu sih tergantung situasi dan kondisi. Sebenarnya kata situasi dan kondisi itu yang menciptakan adalah dirinya sendiri. Jadi kalau dia mau berbuat jelek, dia sendiri yang memaafkan dirinya. Biarinlah, ini situasinya mendukung kok gitu. Sebenarnya dirinya sendirilah yang mengizinkan dia untuk berbuat jelek gitu loh Pak. Kalau dirinya itu udah punya iman atau seenggaknya keyakinan lah, enggak, biar bagaimanapun saya tidak mau gitu. Mungkin bisa Pak. Kata-kata situasi dan kondisi itu bisa kita hantam, kita pinggirkan dulu gitu. Kayaknya bukan mungkin bisa, tapi insya Allah pasti bisa ya. Kalau kita sungguh-sungguh, Pak. Iya. Bagaimana? Insya Allah. Ya, yang namanya situasi kondisi itu bisa kita yang membuat. Meskipun kita bukan siapa-siapa ya, tapi tetap kita bagian dari lingkungan. Iya. Dengan pertolongan Allah ya Pak ya. Dengan pertolongan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya membaca di sebuah majalah, ada negara yang pada saat sekarang ini wanitanya 26% di bawah umur 15 tahun sudah pernah mengalami hubungan seksual. Masya Allah. Auzubillah min dzalik, ya. Dan pada waktu saya membaca itu saya hampir menangis. Kemudian lalu terfikir, apakah mungkin itu terjadi pada remaja Indonesia, terutama remaja Islam? Bagaimana menurut Fiza? Mungkin nggak itu terjadi? Ya, tadi kita kembali ya, bahwa semua itu bisa terjadi, tapi kita harus mengontrol diri sendiri gitu Pak. Jadi mungkin ya? Mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Lalu kalau Anda membaca bacaan seperti itu, ada suatu daftar statistik yang menunjukkan persentase dari remaja yang sudah, ya di situ disebutnya hidup bebas dan sampai kepada pergaulan seksual yang amat sangat bebas, itu ini mungkin ya? Ya, mungkin bisa saya terjadi gitu Pak. Ya, lalu apa ya? Bagaimana ini? Informasi-informasi seperti itu menurut Anda apakah tidak menjadi cerminan kita itu harus bertindak sesuatu? Menurut Anda programnya apa ini sesudah pesantren ini? Terutama untuk pergaulan ya? Iya Pak. Mungkin kita mungkin dalam pergaulan sehari-hari tadi tersebutkan kita harus kembali gitu ke suasana yang seharusnya mestinya gitu Pak. Jadi seharusnya kita tuh suasananya Islami gitu Pak. Nah, jadi kita harus kembali ke suasana Islami tadi, misalnya dalam pesantren tadi. Dan begitu kita sudah saling mengingatkan gitu Pak. Dan kita punya suatu ingatan di sini supaya tidak berbuat yang tidak semestinya gitu Pak. Insya Allah ya. Jadi kalau demikian kita harus punya kontrol diri. Ya. Nah, Fiza tadi mengatakan soal perang batin ya. Perang gitu ya. Maksud saya Riyad ya. Riyad bilang soal perang batin. Iya. Komentar Riyad terhadap perkelahian pelajar. Menurut Anda sebagai remaja, ada nggak kira-kira suatu perang batin pada mereka yang berkelahi itu? Anda bisa nggak menyelami?
Pernah berkelahi nggak? Pernah laki-laki. Pernah rupanya. Gimana? Tapi begini Pak, memang ada perang batin tentu dari mereka. Ya mereka juga tidak seluruh hidupnya penuh dengan peperangan kan. Dia juga hidup di tempat lain, di keluarganya, di sekolah. Kan di situ diajarkan hal-hal yang baik. Bahkan juga agama Islam diajarkan di sana. Sehingga pas ketika mereka berkelahi, ya ada semacam perang batin menurut saya di sana. Jadi ini berkelahi benar apa tidak? Tapi ya seperti tadi sudah dibicarakan bersama ya dan sudah disimpulkan situasi mereka mengajak begitu. Ya udah perang aja. Apalagi kalau sudah bertemu antara kelompok dan kelompok lain. Wah, itu sudah suasananya sudah Suasananya udah benar-benar. mendukung sekali. Suasana yang Untuk mendukung ya. perang tuh udah mendukung sekali. Tapi Austri tadi mengatakan harus bisa ya. Harus Iya, bisa harus kita tidak menjadi objek tapi Iya. subjek ya. Sudah mendukung begitu, sudah hampir tawuran gitu, masih bisa nggak dikekang kalau ingat sama Ramadan gitu? Iya. Bisa ya? Gimana ya? Mungkin bisa kali ya. Insya Allah lah. Insya Allah ya. Ya. Kita bilang "Ya, jangan deh gitu. Ada salah satu gitu ya. Mungkin ya ada menjadi pembicara gitu ya. Misalnya udah hampir ketemu gitu mau. Ya diselesaikan secara damai lah gitu Pak. Ini betul-betul melegakan saya sebagai guru maupun sebagai pendidik dan sebagai orang tua. Ternyata dari remaja sendiri adik-adik punya optimisme ya, bisa Iya, Pak. diselesaikan insya Allah. Insya Allah. Nah, saya ingin bukan merangkum nih. Kelihatannya obrolan ujung pesantren ini sudah berbicara tentang 4 hal. Ya. Yang pertama, bagaimana Ramadan ini pengaruhnya terhadap pola belajar. Ya. Nah, insya Allah kita semuanya akan menjadi pelajar yang jujur, yang selalu mempunyai kekuatan batin. Dan biasanya pelajar-pelajar yang demikian itu lebih tinggi mutu dan kualitas akademisnya. Ini sangat penting sekali. Lalu yang kedua, tadi Anda semuanya membicarakan masalah pengaruh puasa dan Ramadan ini pada suasana keluarga. Selesai tidak akan bertengkar lagi, orang tua tidak marah-marah lagi dan anak-anak juga tidak kurang ajar lagi. Ya. Kemudian juga dibicarakan tadi masalah pergaulan yang nyerempet soal perang batin yang tadi dikatakan oleh Riyad, Fiza, Austri, dan Kalsum. Mereka semuanya begitu yakin bahwa dengan Ramadan dan berpuasa yang tepat ini, remaja akan meningkat kualitasnya sehingga mereka semuanya mempunyai suatu kesyahduan dan rasa tenang di dalam diri. Meskipun remaja itu kan termasuk Yang aktif. Bergejolak Pak. ya Bergejolak. bergejolak ya. Hidupnya. Hidupnya sangat dinamis, bergejolak Iya. dan aktif ya. Tapi di dalam gejolak ini ternyata ada benang merah yang datang dari Al-Quran dan hadis yang menenangkan Anda semuanya ini. Nah, kalau demikian, mungkin yang paling penting apa yang harus kita lakukan sesudah Ramadan. Dan kita mendengar tadi bahwa adik-adik kita ini semuanya bertekad bahwa kita tidak akan menjadi korban situasi dan kondisi, tetapi mereka akan menjadi pembentuk situasi dan kondisi yang penuh dengan kedamaian, yang sangat penuh dengan tata krama, dan juga bergantung kepada semua kaidah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tentunya di mana-mana di seluruh Indonesia pada saat sekarang ini banyak pesantren yang dilakukan. Kita berharap bahwa pesantren-pesantren yang dilakukan di semua sekolah-sekolah maupun di lingkungan kecil, di RT, di RW, di Karang Taruna, remaja tidak berhenti mengadakan pesantren pada waktu saat Ramadan saja, tetapi juga secara berkala, terus-menerus berprogram secara baik membuat pesantren-pesantren ini. Insya Allah kita semuanya akan mencapai satu titik yang seperti tadi dibacakan oleh Fiza di dalam ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita menjadi manusia yang bertakwa.
Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya dan mari kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.